dengan sucinya cintamu. Jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Dalam kerahimanmu, agar ku mampu wartakan kasihmu di dalam hidup, oh di dalam hidupku. Bersihkan hatiku dengan sucinya cintamu, jadikan hatiku istana cintamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu, tempat yang layak untuk bersemayam, tubuh dan layak untuk bersemayam, tubuh dan dadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Antonius Padua, Purbayan. Pada hari ini kita akan menjadi saksi di mana anugerah Tuhan nyata dalam karyanya melalui dua insan yang saling memberanikan diri untuk berkomitmen dalam ikatan suci pernikahan kudus. Padre Pio Dioda Yotam Paninggar dan Clara Vivian Helena Kusumaningrum akan menapaki bahtera rumah tangga, dan kita menjadi bagian penting dari awal perjalanan mereka dengan menjadi saksi peristiwa Allah mempersatukan ikatan hidup keduanya. Semoga dengan rahmat-Nya serta iringan doa kita bersama, mereka dapat menghayati dan menjaga panggilan hidup ini
dengan penuh keharmonisan bersama Yesus Kristus. Perayaan Ekaristi penerimaan sakramen perkawinan ini dipimpin oleh Romo Lukas Bagus Dwiko SY. Marilah kita berdiri dan menyambut kehadiran kedua mempelai. Selamat datang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita berkumpul di sini untuk mengawali perayaan perkawinan Padre Pio Diodayo Tampaninggar dan Clara Vivian Helena Kusumaningrum. Gereja menyambut saudara-saudari untuk ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Lukas Bagus Dwiko SY yang terhormat, seluruh keluarga dan umat yang hadir di sini hendak mengantar Padre Pio Diodayo Tampaninggar dan Clara Vivian Helena Kusumaningrum memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata cara perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua, dan semoga kalian berdua diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diterangi dengan sinar kasih-Nya, dilimpahi dengan rahmat-Nya, dan disucikan dalam Roh Kudus agar pantas memasuki peristiwa suci ini. Duluan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah di dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Yotam dan Clara, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, silakan duduk. Oh, repot deh.
Gimana Yotam, sehat-sehat? Clara, betul sehat? Saya nanti mungkin homilinya nggak terlalu panjang, karena ya saya sudah sangat mengenal kamu berdua. Jadi saya pikir kalian pasti lebih tahu keadaan kita semua. Ya, kamu siap, Yotam, Clara? Awas nanti pembacaan kesepakatan nikah nggak boleh nyontek buku ya. Udah hafal loh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, mari kita melanjutkan perjamuan kasih ini. Marilah kita hening sejenak untuk menyesali segala dosa yang membuat kita takut menghadap kepada Allah. Karena jauh dari sikap mengasihi, mari kita mohon ampun kepada Dia yang lebih dahulu sudah mengasihi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, sejak awal mula Engkau telah menjadikan sakramen perkawinan sebagai lambang persatuan, kasih dan kesetiaan Kristus dengan gerejanya. Hari ini hamba-Mu Yotam dan Clara akan mengikuti komitmen untuk hidup bersama dalam bahtera perkawinan. Berkatilah mereka untuk bisa menjaga kesucian perkawinan, hidup rukun dan bahagia dengan berpegang penuh pada sabda-Mu, sehingga dapat merasakan kehadiran dan penyertaan-Mu dalam diri mereka sebagai ungkapan rahmat. Perkenankan mereka untuk dapat ambil bagian dalam karya penciptaan sebagai penerus gereja yang dapat dibanggakan demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita dengar sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Petrus kepada umat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku,
bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Andaikan aku masih berbicara, namun tak punya cinta kasih, ku bagai gong yang bergaul. Andai imanku mampu pindahkan gunung, namun tak punya cinta kasih, ku tiada berguna. Kasih itu sabar murah hati, percaya tak angkuh dan tak dengki. Kasih itu tak memegahkan diri, kasih itu kekal serta abadi. Andaikan aku dermakan hartaku, namun tak punya cinta kasih,
Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kamu. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu tinggal dalam kasih-Ku. Aku juga menuruti perintah Bapa-Ku dan karena itu tinggal dalam kasih-Nya. Ini kukatakan kepadamu supaya sukacitamu menjadi sempurna. Inilah perintahku, bahwa kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Yotam dan Clara, kalau kita dengar tadi bacaan pertama dan bacaan kedua atau Injil, semua bicara tentang kasih. Bahkan bacaan pertama tadi secara ekstrim mengatakan tidak ada yang lebih unggul daripada kasih. Iman tanpa kasih tidak ada gunanya. Kalau kita lihat, kasih memang mudah diucapkan, tapi tidak mudah untuk dihayati. Mengapa? Karena kasih bersifat ilahi. Ia hanya datang dari Tuhan karena kita memohon setiap hari, setiap saat, supaya saya bisa mencintai, mengasihi pasangan saya dan anak-anak saya. Kasih tidak mungkin bisa diusahakan dengan kekuatan sendiri tanpa bantuan rahmat Tuhan. Maka mohonlah itu setiap hari, setiap saat, supaya saya bisa mengasihi pasangan saya, supaya saya bisa mengasihi anak-anak saya. Dan itu perlu direalisasikan, ditunjukkan dalam sikap sehari-hari. Mengapa? Karena perkawinan Katolik adalah perkawinan untuk membentuk keluarga baru, bukan memperpanjang keluarga lama. Maka apapun, Yotam, kamu harus pertama-tama dengar istrimu, Clara juga pertama-tama dengar suamimu. Karena dalam perkawinan Katolik kita membentuk keluarga baru. Itu yang utama. Bukan melupakan keluarga lama, tidak. Tapi intinya keluarga baru supaya dia berkembang. Keluarga lama harus mendukung penuh pada pembentukan keluarga baru itu. Inilah realisasi dari kasih dalam hidup sehari-hari. Banyak keluarga atau banyak orang tua yang tidak rela anaknya menikah lalu mandiri. Itu bukan kasih, karena anak bukan robot. Anak tidak boleh digunakan sebagai alat hanya untuk mengikuti keinginan bapak ibunya. Jadi jadilah keluarga yang mandiri, saling mengasihi, dan kasih itu harus dimohon setiap saat kepada Tuhan, karena kita tidak bisa mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri. Ya, Yotam, Clara, cukup singkat. Kalau kepanjangan ngantuk. Belum pada makan kan? Belum. Saya juga belum. Jadi mari kita lanjutkan dengan upacara perkawinan. Mempelai berdua yang berbahagia, kalian telah datang kemari untuk merayakan sakramen perkawinan di hadapan pejabat gereja.
dan disaksikan oleh umat beriman. Kristus memberkati dan meneguhkan kalian agar sanggup untuk saling mencintai dengan setia dan menunaikan tanggung jawab sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya kehidupan kalian dengan sakramen perkawinan ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada para saksi. Apakah saudara mengetahui sesuatu yang menghalangi pernikahan Yotam dan Clara menurut hukum Gereja Katolik? Ya, saya tahu. Romo Lukas Bagus Dwiko SY yang terhormat, setahu kami tidak ada halangan untuk meresmikan pernikahan saudara Yotam dan Clara. Oleh sebab itu, kami mendukung permohonan kedua mempelai untuk meresmikan hubungan mereka sebagai keluarga yang sah menurut tata cara Gereja Katolik. Yotam dan Clara yang berbahagia, setelah kalian dibimbing oleh gereja untuk memahami tujuan pernikahan Katolik dan juga telah diselidiki serta dikuatkan oleh pernyataan para saksi, maka sekarang saya minta agar kalian menyatakan dengan jujur dan tulus hati kesanggupan kalian di hadapan Allah, para saksi dan umat yang hadir di sini. Padre Pio, Dioda, Yotam Paninggar dan Clara Vivian Helena Kusumaningrum, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, kami bersungguh-sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Maka tibalah saat untuk meresmikan perkawinan kalian. Saya persilahkan kalian untuk saling menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya, dan saya minta hadirin semua bangkit berdiri. Nah, sebagai saksi dari gereja, sebelum kesepakatan, saya akan bertanya beberapa kali kepada umat yang hadir, karena setelah diucapkan kesepakatan tidak ada bisa yang membatalkan perkawinan ini. Ada keberatan? Jawabannya masih setengah-setengah. Ada keberatan? Ya. Sekali lagi teriak ya. Ada keberatan? Ya. Oke, kalau tidak ada, berarti setelah kesepakatan ini semua yang hadir harus mendukung perkawinan ini. Setuju? Setuju. Di hadapan imam dan saksi, saya, Padre Pio Dioda Yotam Paninggar, memilih engkau, Clara Vivian Helena Kusumaningrum, menjadi istri saya. Saya berjanji akan setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu suka dan duka, dikala sehat dan sakit. Saya akan selalu menghormati dan mencintaimu sepanjang hidup saya. Dan saya berjanji akan mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan dalam iman Katolik. Demikian janji saya di hadapan Allah dan demi Injil suci ini. Di hadapan para imam, di hadapan imam dan para saksi, saya, Clara Vivian Helena Kusumaningrum, memilih engkau, Padre Pio Dioda Yotam Paninggar, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam untung dan malang, di waktu suka dan duka,
dikala sehat dan sakit. Saya akan setia dan menghormatimu sepanjang hidup saya. Dan saya berjanji akan mendidik dan membesarkan anak-anak yang dipercayakan Tuhan dalam iman Katolik. Demikianlah janji saya di hadapan Allah dan menurut Injil suci. Atas nama Gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang telah dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah kita memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaan. Yotam, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Clara Vivian Helena Kusmaningrum, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Clara, kenakanlah cincin di pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaan. Padre Pio Diodayo Tampaninggar, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Yotam, pandanglah istrimu Clara, dialah yang akan mendampingi hidupmu sepanjang usianya. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang telah dikuduskan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati bagi kalian. Nah, sekarang kan udah sah, boleh dicium. Boleh, kening tapi jangan mulut, nanti saya sirik. Padre Pio Diodayo Tampaninggar dan Clara Vivian Helena Kusmaningrum, sekarang saya persilahkan kalian memohon restu kedua orang tua kalian demi perjalanan hidup yang sudah diawali ini. Bapak Ibu, ku hendak pergi
senantiasa bahagia. Terima kasihku takkan cukup untuk membalas semua cintamu. Sebab itu lagi-lagi akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Maka mereka bukan lagi melainkan satu sabda yang kami berdua menjadi satu. Yalah, berkatilah kitab suci ini agar dapat dipergunakan oleh keluarga baru ini sebagai sumber pengharapan dan penghiburan serta kekuatan yang mampu membangkitkan semangat cinta kasih sejati. Berkatilah salib ini agar menjadi tanda kehadiranmu di tengah keluarga ini dan memberikan dorongan untuk selalu siap berkorban demi kebahagiaan pasangannya. Berkatilah pula rosario ini agar menjadi tanda perlindungan Bunda Maria bagi keluarga baru ini. Anak-anakku yang terkasih, kitab suci ini adalah ungkapan iman kami. Jadikanlah kitab suci ini sebagai inspirasi hidup kalian dalam membangun keluarga. Semoga tradisi iman Kristiani yang kami wariskan ini juga kalian teruskan kepada anak-anak kalian. Semoga salib ini menguatkan hidup perkawinan kalian. Jadikanlah Kristus sebagai pusat hidup kalian dan timbalah kekuatan darinya dengan saling membagikan cinta sepanjang hidup kalian. Jadikanlah pula rosario ini sebagai sarana untuk mendasarkan doa tiada putus-putusnya, sehingga kalian dapat belajar dari Bunda Maria yang selalu setia dalam hidupnya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, saya mohon untuk bangkit berdiri, kita mengucapkan kredo iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Allah Bapa di surga, Engkau telah menganugerahkan kepada kami Tuhan Yesus bersama Maria dan Yosef sebagai teladan keluarga kudus. Pada kesempatan ini kedua mempelai ini telah mengikat perjanjian nikah di hadapan Allah dan di hadapan para hadirin. Marilah kita mendoakan mereka agar mereka tetap bahagia dalam lindungan Tuhan. Bagi keluarga baru ini, Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menghendaki agar pria dan wanita membangun sebuah keluarga yang bahagia, penuh berkat, saling berkembang dan berguna bagi gereja dan masyarakat. Dampingilah keluarga baru ini, rengkuhlah dalam naungan-Mu, agar senantiasa gigih dalam memegang janji perkawinan mereka. Meneladan keluarga kudus Nazaret dan selalu menjalankan sabda-Mu dalam segala tingkah laku dan perbuatan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara, ya Bapa, curahkanlah berkat-Mu bagi para pemimpin negara, sehingga mereka semakin giat dalam mengusahakan perdamaian, kerukunan, keadilan, kesejahteraan, dan hidup berdampingan antar bangsa lainnya, sehingga kemerdekaan dapat dirasakan oleh semua orang. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kedua mempelai yang berbahagia, semoga cinta kasih Padre Pio Diodayo Tampaninggar dan Clara Vivian Helena Kusumaningrum diberkati dengan karunia melimpah, sehingga anak-anak yang akan Engkau anugerahkan kepada mereka sungguh menggembirakan hati mereka. Kami mohon, doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua mempelai, Allah Bapa Maha Baik, limpahkanlah kebahagiaan bagi orang tua kedua mempelai. Dampingilah dan jagalah mereka. Limpahkanlah kesehatan, kebijaksanaan, dan semangat berbagi kasih kepada sesama. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Bagi semua umat yang berhimpun di sini, semoga semua umat yang berhimpun di sini turut serta merasakan kebahagiaan dan berkat atas perkawinan kedua mempelai. Sertailah kami semua dan berilah kami rahmat kasih-Mu, agar dapat kuat dan selalu berpegang pada kasih Kristus, serta mampu untuk terus belajar mengasihi sesama kami. Kami mohon, Tuhan dengarkanlah doa kami. Allah Bapa sumber segala kasih, dengarkanlah seruan kami ini. Semua doa dan puji syukur kami panjatkan melalui perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang meraja untuk selama-lamanya. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini berkenan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, kabulkanlah dengan rela doa kami dan sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk kedua mempelai ini, Clara dan Yotam. Mereka telah Kau persatukan dalam perkawinan. Semoga karena perayaan Ekaristi Kudus ini mereka semakin mencintai dan semakin mengasihi Engkau demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Tuhan beserta kita. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu, Dialah yang Engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menderita sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu dan memecah-mecahkan roti itu serta membagikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu menyerahkan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah
kita mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, lafaz-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan, juga pengantin baru ini, Yotam dan Clara. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, Santo Mikael, Santo Gabriel, Santo Rafael, para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan Allah sepanjang segala masa. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa mohon berkat Allah untuk kedua mempelai. Semoga dengan murah hati Allah membantu mereka yang telah menerima sakramen perkawinan ini. Yotam Clara berlutut.
Ya Allah, oleh karena kuasa-Mu Engkau menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Engkau telah menciptakan alam semesta dan manusia menurut citra-Mu. Engkau juga menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam perjanjian perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga. Engkau menganugerahi berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan sukarela hamba-hamba-Mu ini yang telah menyatakan jalinan persekutuan dalam perkawinan. Mereka terus mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah Roh Kudus ke atas mereka, agar tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang tertuang ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Clara Vivian Helena Kusumaningrum ini dengan rahmat, cinta kasih, dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus dalam kitab suci. Semoga hati Padre Pio Diodayo Tampaninggar, suaminya, selalu tertambat padanya, dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan cinta kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan melaksanakan hukum-Mu. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena perilakunya. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu-cicit mereka. Akhirnya semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah, inilah Yesus Kristus yang menghapus dosa-dosa dan dosa-dosa kita, maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tapi sadar saja, maka saya akan sentuh tubuh dan darah Kristus. Mohon perhatian, yang diperbolehkan menerima komuni kudus hanya bagi umat yang telah dibaptis secara Katolik. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
risen from the dead. The one we love the most is now our gracious lost. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. No one is a stranger here. Everyone belongs. My neighbor, forgiveness we in turn forgive all wrongs. We are now a family, always the lonely stand. The singing makes us sweet in the breaking of the bread. We'll gather soon, where angels sing. We'll see the glory of our Lord and coming King. Now we anticipate the feast for which we wait. Come take the bread, come drink the wine, come share the Lord. Come take the bread, come drink the wine, come share the Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Sekarang ada kesempatan pada kedua mempelai untuk berdoa di hadapan Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini menjadi hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Kami memohon restumu, Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam suka maupun duka bahtera rumah tangga ini. Semoga kami dapat membentuk keluarga yang sejahtera, harmonis dan bahagia. Ya Bunda yang baik, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Santa Maria,
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebelum kita menutup perayaan Ekaristi dengan berkat meriah, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih semuanya sebagai saksi dari perkawinan Yotam dan Clara. Terima kasih. Dulu perjumpaan kita diawali dari ADMI ya. Saya berjumpa pertama dengan Clara saat di ADMI. Dan sekarang diakhiri dengan penugasan saya ke ADMI. ADMI ini memang selalu menjadi landasan. Mari kita hening, kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus selalu tinggal dalam diri dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Semoga kalian menjadi saksi kasih Allah dalam dunia dan berarti dermawan bagi mereka yang menderita dan kekurangan. Amin. Dan semoga saudara sekalian hadir di sini diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi perkawinan Yotam dan Clara sudah selesai. Marilah pergi dan memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan. Seperti Allah,
Terharu saya, serasa menjadi manten baru lagi. Puji syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang terkasih atas sakramen perkawinan yang telah diterima oleh Yotam dan Clara. Terima kasih pula kami ucapkan kepada 1. Romo Lukas Bagus Taufik Dwiko Nanda Pratista SJ yang telah berkenan meneguhkan dan memberkati perkawinan anak kami. Yang kedua, Bapak dan Ibu yang telah berkenan menjadi saksi perkawinan anak kami. 3. Sekretariat Gereja Santo Antonius Purbayan. 4. Petugas liturgi, lektor, mes dinar, prodiakon, petugas persembahan, petugas keamanan, dan koster. 5. Paduan suara. 6. Umat lingkungan Santo Mikael Trasan. 7. Saudara-saudari yang berkenan hadir memberikan dukungan dan doa dalam pernikahan Yotam dan Clara. Semoga Tuhan berkenan melimpahkan berkat, kebahagiaan dan kesehatan bagi kita semua. Terima kasih, berkat dalam. Mari sorakkan, mari lambungkan, para pujian untuk nama Tuhan. Mari sorakkan, mari lambungkan, pujian syukur atas berkat dan nama-Nya. Bagi kita, hari ini merupakan Tuhan insan bersatu di dalam pembina hidup baru. Mari sorakkan, mari lambungkan, pada pujian untuk nama Tuhan. Mari sorakkan, mari lambungkan, pujian syukur atas berkat dan nama-Nya. Bagi kita, doakanlah mereka agar tetap setia, teguh di dalam janji, untuk selalu sehati. Mari sorakkan, mari lambungkan, pada pujian untuk nama Tuhan. Mari sorakkan, mari lambungkan, pujian syukur atas berkat dan nama-Nya. Bagi kita, mereka akan disatukan oleh kuasa Tuhan. Janganlah diceraikan oleh kuasa insan. Mari sorakkan, mari lambungkan, pada pujian untuk nama Tuhan. Mari sorakkan,
Today I will with my hands in love. Today I will trust Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day. He has made.
Suci
Bapak Ibu, kami sujud sembah, mohon restu, doa serta berkat, agar langkah dituntun Allah. Kami berdoa, mohon doa untuk mulai hidup baru, berbekal kasih arungi kehidupan. Doakanlah kami agar jalan hidup senantiasa terberkati hingga tercapai cita-cita berdua, hingga tiba nanti di pelabuhan cinta abadi. Terima kasih kami aturkan dengan tulus. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu, ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
tak dapat ku balas cintamu ayahku. Takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alat-Mu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah ku menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini
kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Terimalah Bapa persembahan hati. Hidup kami Tuhan, Engkau yang berikan, kan kami jalani demi panggilan. Hidup ini memang penuh perjuangan, kadang pula penuh pergulatan. Kepadamu hidup kami kembalikan, ke dalam tangan-Mu segalanya ku serahkan. Suka duka tawa maupun tangisan, semoga ini jadi kidung dan pujian. Ku sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Kami pasrah diri kepadamu Bapa, kebebasan hidup dan cita rasa, sukma raga ini Kau jua yang punya. Kesaksian kami di tengah dunia, sembahkan hati, budi diri kami, hidup mati kami dalam dunia ini. Biar Kau jagai sampai akhir nanti, mengabdi Tuhan kini sampai mati. Bagi-Mu Tuhan persembahan hidup.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di